Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada hari ini. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan segala kemuliaan. Dan biarlah hidup kami menikmati kemuliaan-Mu itu ya Tuhan, dari hari ke hari. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau menggunakannya ya Tuhan, untuk hidup sebagai hamba-hamba-Mu, untuk hidup beribadah kepada Engkau. Maka dalam ibadah ini ya Tuhan, ketika kami datang, berkatilah ibadah ini, berkatilah kami semua ya Tuhan. Bila Engkau dipermuliakan dalam ibadah ini, dan juga dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami alaskan dan kami lakukan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau bersama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan. Jika langit dan bumi bisa memberikan pujian dan bersorak bagi Tuhan, terlebih lagi kita umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita mau naikkan syukur kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, dan Kau yang berikan, hanya Kau yang bermegang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kami punya Allah yang setia. Kau yang setia, dan aku sanggakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku bersembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Hanya Yesus Tuhan. Kami menikmati kebersamaan dengan Engkau ya Tuhan. Di waktu-waktu kami bersama-sama dengan Engkau secara pribadi, ataupun dalam ibadah-ibadah kami menikmati kebersamaan dengan Engkau. Bahkan di dalam hidup kami sehari-hari yang tampak sekuler dan profan, tetapi sebenarnya kami menikmati ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami di dalam kehidupan ini. Kami menikmati dalam penyertaan-Mu itu ya Tuhan, segala yang baik. Entah itu kekuatan, pengharapan, bahkan visi Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam diri kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami menikmati kebersamaan dengan Engkau itu kembali. Kami tahu ada maksud Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan. Maka berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya pikiran kami dibukakan, hati kami dilembutkan untuk dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sebab di sanalah kehendak Tuhan, bukan untuk mencelakakan kami, tetapi untuk membawa hidup kami ini, hidup yang berkenan dan hidup yang dapat sungguh-sungguh dinikmati di dalam Tuhan. Mari Bapa berfirmanlah, Roh Kudus berkaryalah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Tema kita adalah kamu adalah terang dunia. Injil Matius pasal 14 ayat 16, kamu adalah terang dunia. Demikian firman Tuhan.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seonggok jenazah karena korban bunuh diri ditemukan di sebuah dasar apartemen. Bukan apartemen sederhana, tetapi apartemen mewah. Sang korban rupanya adalah salah seorang penghuni kamar di apartemen itu. Ia meloncat dari ketinggian lantai yang ketujuh dan tergeletak mati di bawah. Di kantong jenazah itu ditemukan secarik kertas. Secarik kertas itu bunyinya adalah, hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk apa? Rupanya orang yang bunuh diri ini tidak tahu hidup itu untuk apa. Sehingga ia mengambil keputusan untuk mengakhirinya daripada tidak tahu hidup ini untuk apa. Mungkin ia sempat mencari, tetapi semua yang ia cari ia tidak temukan. Atau mungkin ia menemukan harapan-harapan di balik obsesi-obsesinya untuk hidup. Ia sudah capek itu, tetapi ternyata ia capek semuanya itu dan ia rasakan kok ternyata ya sama saja, hampa hidup ini. Kalau semua yang aku capek ternyata tidak menimbulkan kepuasan dalam hidupku, lalu hidup untuk apa? Dan ia memutuskan untuk melompat dari lantai 7 dan mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Hidup itu untuk apa ya? Coba dibuka slide selanjutnya. Ya. Apakah jelas ya? Hidup itu untuk apa? Coba kita lihat perjalanan kehidupan manusia dari bayi sampai menjadi dewasa. Setelah dewasa, ia berkarir, mengumpulkan uang, lalu menjadi tua, kesehatan fisiknya merosot, dan akhirnya mati. Ya. Ini saya tanya itu pada takut semua ya untuk jawab ya. Akhirnya mati. Bapak Ibu sekalian, kalau akhir hidup itu adalah kematian, maka bisa saja dikatakan toh sebenarnya satu-satunya kepastian dalam hidup kita, dalam hidup di dunia ini loh maksud saya, satu-satunya kepastian dalam hidup kita di dunia ini adalah kematian. Kita itu tidak bisa tahu satu detik ke depan itu akan terjadi apa dalam hidup kita. Semua itu menjadi bagian yang menjadi pengharapan kita, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kondisi dunia ini akan baik-baik saja, itu harapan semua orang. Tidak ada goncangan, tidak ada resesi, semua baik-baik saja. Sehingga semua bisa berkarir begitu rupa, mengembangkan diri. Tetapi siapa yang menjamin semuanya itu? Bukankah kalau dipikir-pikir segala sesuatu mungkin terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi satu-satunya kepastian adalah kita pasti mati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
maka inilah satu-satunya terang yang disadari oleh orang di dunia ini. Tetapi sayang, kepastian ini seringkali diabaikan, tidak disadari oleh manusia. Firman Tuhan mengingatkan dalam kitab Pengkhotbah, lebih baik hadir di dalam rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah dukalah orang melihat akhir dari segala sesuatu. Artinya Tuhan mengingatkan kita ada kenyataan kematian jasmani kita ini. Kita tidak hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Sadari itu. Tetapi dalam perjalanan waktu kita itu dihalusinasikan oleh obsesi-obsesi apa yang ditanamkan oleh dunia ini, sehingga kita menjalani kehidupan di dunia ini tanpa menyadari bahwa akan ada kematian yang menjemput kita di muka bumi ini. Dan kenyataan itulah yang coba diterangkan oleh realitas surga kepada dunia ini. Orang-orang dunia sedang melihat bahwa segala sesuatu baik, segala sesuatu indah, segala sesuatu berpengharapan. Betul, saya tidak menyangkal itu. Tetapi semua manusia lakukan semuanya itu tanpa menyadari bahwa dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Realitas surga melihat itu dan ingin supaya dunia ini menyadari bahwa dunia ini gelap. Mengapa demikian? Kalau tidak demikian tidak akan dikatakan oleh Tuhan, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Artinya apa? Artinya dunia ini gelap, sedang didelusikan, sedang dibangun harapan-harapan yang seolah-olah bahwa dunia ini tidak ada kematian. Dunia ini sedang punya harapan besar, dunia ini baik-baik saja. Sehingga orang kemudian bergelut begitu rupa dalam hidup ini, hanya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya yang sebenarnya tidak sadar bahwa hidup itu gelap. Orang ateis berkata satu-satunya realitas itu adalah apa yang bisa dilihat oleh mata. Ya, apa yang bisa dilihat oleh mata ini satu-satunya realitas. Surga enggak ada. Mana ada surga enggak bisa dilihat? Lalu orang-orang guru-guru zaman dulu konon katanya, ayo berdoa minta Tuhan kasih permen. Ya, Tuhan berdoa, Tuhan beri aku permen. Lalu buka mata, amin. Mana permen? Di tanganmu ada permen enggak? Enggak ada. Nah, kamu itu sedang berdoa pada sesuatu yang tak ada. Coba sekarang berdoa sama ibu, sama bapak. Pak, Bu Guru beri kami permen. Lalu dikasihlah, diambil permen dari saku gurunya, dikasih satu-satu. Yang betul yang mana? Surga atau dunia ini? Allah atau Bapak Ibu Guru? Anak-anak menjawab, Bapak Ibu Guru yang nyata, surga itu tidak nyata. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi surga maha baik. Dunia sedang dibutakan seolah-olah realitas itu hanya dunia ini saja. Sehingga gelaplah hidup manusia itu. Surga coba mengingatkan ada kegelapan yang sedang tidak disadari oleh setiap manusia, yang sedang mengungkung setiap manusia. Saya kasih sebuah ilustrasi bahwa sebenarnya di dunia ini itu ada kenyataan betul, tetapi dunia ini juga penuh ilusi. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang ketika dia melihat tatapan pertama, pandangan pertama seorang gadis yang membuat ia berdecak kagum dan ingin menjadikan gadis itu menjadi pacarnya.
Ini cinta pada pandangan pertama, begitu rupa menggelora cinta itu. Tetapi ia tidak yakin apakah ia mampu mengungkapkan cintanya itu kepada gadis itu. Siapa dia? Nanti kalau ditolak bagaimana? Tetapi ya udahlah, untung-untungan sang pemuda ini menyiapkan segala sesuatu, merangkai, menghafal kata-kata. Kok sepertinya pengalaman pribadi ya. Menyiapkan segala sesuatu, merangkai kata-kata apa yang mau diucapkan. Lalu pada waktu yang ditentukan yang sudah disiapkan, ia menemui gadis itu dan berkata, "Aku suka kamu, aku cinta kamu, mau enggak kamu jadi pacarku?" Dengan berucap kata, jantungnya berdegup kencang, menanti jawaban dari sang pujaan. Duk-dek, 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 duk-dek. Tiba-tiba sang gadis pujaan menjawab, "Aku mau menjadi pacarmu." Wah, seketika itu juga melompat ia kegirangan, lalu ia lari ke seorang temannya, disuruh, tampar aku, tampar aku, tampar. Ini kenapa ini orang ditamparlah pemuda ini, plok. Aku enggak mimpi toh ini. Dia enggak mimpi Bapak Ibu. Oh, aduh, aku diterima cintaku. Aku enggak mimpi, aku enggak mimpi. Ada apa sih kamu? Aku diterima cintaku. Ya lari, lalu menghampiri pujaan hatinya. Dan kemudian ia beriang gembira begitu rupa karena cintanya diterima. Dalam perjalanannya waktu, tidak lama sesudah itu, ia merasa disusahkan oleh pujaan hatinya. Terlalu banyak yang ia tuntut, terlalu banyak yang berupaya ia coba turuti dan lakukan. Minta ini dikasih, minta waktu juga dikasih, minta perhatikan, bahkan lebih-lebih lagi ya berikan semuanya itu kepada kekasihnya. Sampai suatu saat ia dapati kekasihnya itu mendua hati. Ketika kasihnya itu mendua hati, ia tahu, ia dengar kabar, ia tidak percaya. Sampai ia kemudian melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia sedang bergandengan tangan dengan laki-laki lain. Saat itu juga hancur hidupnya, hancur harapannya. Ia lari kepada kawannya dan ucapan yang sama ia katakan kepada kawannya, "Tampar aku, tampar aku." Ini minta ditampar lagi, kenapa ini? Tampar aja, plok. Ketika ditampar ia menangis, menangis, menangis menjerit. "Kenapa kamu menangis, sakit ya?" "Enggak, kenapa aku masih ada di dunia," katanya. Bapak Ibu sekalian, dunia ini realita, nyata, apa yang bisa dilihat, dialami, dirasakan, ini nyata. Tetapi dunia ini juga penuh dengan ilusi. Dunia yang ilusi itu sedang membuat manusia dalam kondisi kegelapan. Apa ilusi yang ditanamkan di dunia ini? Bukankah dunia sedang mengajarkan bahwa hidup ini segala-galanya di muka bumi ini? Meskipun kita tiap minggu menyadari ada Allah, tetapi bukankah setiap hari kita sedang diajarkan bahwa dalam hidup ini ada segala-galanya? Maka sebagian besar waktu kita curahkan untuk menggapai apa yang ada di dunia ini. Kita mencurahkan begitu rupa untuk apa yang bisa kita raih di dunia ini. Kita gapai begitu rupa seolah-olah kalau kita mendapatkan itu, maka kompletlah hidup kita bersinar, hidup kita bahagia. Sederhana saja, orang berpikir ketika melihat ada pameran
matras atau pameran spring bed di Mega Mall. Pak, lihat harganya, wow. Ini kira-kira bikin orang tidur nyenyak ini. Kalau punya, aduh enak. Tidak seperti kasurku sekarang ini. Buat gak enak semua. Kalau ini kasur aku punya, bahagia hidupku, nyenyaklah tidurku. Sebuah realitas sedang tercipta. Bahwa kasur itu harganya mahal, tentu kualitasnya bagus, betul ya? Tetapi ilusi tercipta juga di sana. Bahwa kasur yang harganya mahal itu bisa membuat kita tidur nyenyak. Tidak. Tidak. Betul? Itulah ilusi. Orang sedang, kita melangkah sekali lagi. Orang sedang belajar, diajar oleh dunia ini. Yuk, punyai segala sesuatu yang bisa kamu raih. Punya aset-aset sebanyak mungkin. Seolah-olah dengan semua aset yang kita punya, kita genggam begitu rupa. Kita tidak biarkan berkurang sedikit pun. Kita merasa di sanalah letak hidup dan kebahagiaanku. Seolah-olah kita bisa hidup 1000 tahun lagi. Tetapi Hotman Paris pun yang kaya raya berkata, semua tabunganku, semua mobilku yang mewah-mewah itu, berlian permata di tanganku yang begini-begini ya, semua akan kutinggalkan, tidak akan aku bawa. Itu kata Hotman Paris loh. Lalu dia berkata kepada orang yang mewawancarai dia, kalau begitu untuk apa saya kejar cuan setiap hari? Saya sudah kaya raya. Maka kemudian dia sering di Cafe Joni membantu orang-orang yang perlu bantuan hukum, nasihat hukum secara gratis. Bahkan dia rugi dengan waktunya dan lain sebagainya. Meskipun saya tidak maksud saya menjadikan contoh Hotman Paris Hutapea, tidak. Tetapi apa yang dialami oleh Hotman Paris menunjukkan bahwa semua yang ia raih akan ia tinggalkan. Tetapi kalau orang itu terus ada di dalam ilusi dunia ini, maka ia sebenarnya terjebak oleh dosa. Inilah cikal bakal kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Dunia dengan segala ilusinya ada pekerjaan dosa, seolah-olah di tempat dunia ini ada semua yang kita bisa bangun, kita bisa hidup selama-lamanya. Kita bisa menghabiskan waktu, tenaga, pikiran kita untuk membangun semua yang kita idam-idamkan. Setelah semuanya itu dapat, kita sedang diilusikan, kita sedang dibawa dalam mimpi bahwa kita akan mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, next videonya, karena sudah terlambat, karena saya tidak pakai pointer. Dunia ini tuh gelap. Dunia ini gelap. Oleh karena dosa yang membuat ilusi bagi semua manusia. Lalu orang bertanya, Pak, itu berarti salahkah kalau saya membangun karir? Salahkah kalau saya menikah dan punya harapan? Salahkah saya memperbanyak aset-aset saya? Tidak salah. Tidak salah, jangan salah pikir loh ya. Wah Pak Denny ini anti orang yang diberkati. Tidak, saya tidak anti. Cuma di mana itu dibangun, ini menjadi penting. Ada orang mendikotomikan hidup rohani dan hidup duniawi. Bagi saya tidak. Kalau rohani itu berarti tidak boleh kaya. Kalau rohani itu berarti tidak boleh membangun karir. Kalau rohani itu berarti selalu di gereja, aktif, semua diikuti. Kalau rohani itu berarti tidak bekerja keras. Kalau rohani itu berarti tidak boleh punya cita-cita tinggi. Tidak. Tetapi yang saya mau katakan adalah dunia ini gelap karena orang membangun semuanya itu seolah-olah semuanya itulah sumber kebahagiaan,
sehingga ia ngoyo begitu rupa, ia bekerja keras begitu rupa untuk menghindari apa? Untuk menghindari ketidakbahagiaan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari supaya saya tidak direndahkan. Untuk mencari apa? Supaya dengan semuanya saya dihormati. Untuk apa? Supaya dengan semuanya itu tenanglah, amanlah jiwaku. Itu yang salah. Maka Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya dengan sebuah kata-kata definisi, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Karena dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Yuk jadi terang supaya dunia ini melihat realitas surgawi. Next videonya. Aduh maaf ya, karena tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak kelihatan ya. Ada dunia yang gelap, ada terang dan melihat realitas surgawi. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa realitas surgawi itu membangun hidup kita menjadi lebih hidup di muka bumi ini. Orang yang hidup di dalam terang kasih Allah, ia akan membangun bisnisnya bukan untuk mengejar kehormatan. Orang yang dalam terang kasih Allah, ia akan membangun karirnya bukan untuk supaya ia kelak dihormati dan ia dengan demikian memandang rendah orang lain, bukan. Orang yang ada dalam terang kasih Allah membangun semuanya itu karena ia tahu aku diberkati oleh Tuhan. Aku punya potensi, aku kembangkan potensi itu di dunia ini. Sehingga ia membangun karirnya bukan dengan tenaganya sendiri, bukan dengan pikirannya sendiri, dengan ngoyo begitu rupa, bekerja keras begitu rupa, tanpa pernah menyadari bahwa hidup itu perlu juga untuk dinikmati. Ia membangun semuanya itu. Kalau ia pikir kalau aku bisa keluar negeri, kalau aku keluar negeri jalan kemana-mana aku bahagia. Dan itu terwujud. Ketika itu terwujud, ia kembali terus melakukannya begitu rupa. Sampai-sampai disadari, ternyata rumah mewahku, ya rasanya biasa aja itu, senang waktu awalnya saja. Kalau aku jalan-jalan rekreasi, ya senang sih, menyegarkan. Tetapi kok balik, aduh kerja lagi. Hari libur dinikmati begitu rupa, senang bersukaria, tapi begitu balik, besok Senin lagi ya, aduh. Bapak Ibu, hidup di dalam ilusi dunia itu melelahkan. Segala upaya yang kita hidupi dalam ilusi dunia ini yang gelap ini melelahkan. Dosa sedang membawa manusia ke sana tanpa melihat ada realitas surgawi. Realitas surgawi itu apa? Hidup di dunia ini dengan segala sesuatunya, hidup sebagai orang-orang yang menikmati perubahan oleh Tuhan. Kerja kerasku karena dorongan dari Tuhan. Semangatku karena dorongan dari Tuhan. Kalau aku membangun keluarga, dorongan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Semuanya pengaruh dari Tuhan. Tak ada yang tanpa pengaruh dari Tuhan. Semua dikerjakan karena ada realitas ilahi di dalam diri kita. Sehingga kalaupun kita berhasil, puji Tuhan. Kalau kita bisa berekreasi, kita menikmati keindahan alam. Aduh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Engkau bawa aku ke sini. Indah sekali Tuhan ciptaanmu. How? Karena setiap sesuatu dilihat sebagai sebuah realitas yang datang dari Tuhan. Diterangi oleh Tuhan. Maka orang ini ketika menghadapi badai kehidupan sekalipun, ia hadapi sebagai orang yang mengalami realitas hidup dari Tuhan.
Saya pernah cerita tentang seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, yang membesarkan anak-anaknya sendiri. Dan ibu ini sangat cinta Tuhan hidupnya. Hingga suatu saat ada orang yang mencalonkan dia menjadi majelis, tetapi karena statusnya yang keluarganya yang ya dapat dikatakan broken, ia tidak dapat menjadi majelis karena ia ditinggalkan pergi oleh suaminya. Cari tahu siapa yang salah, siapa yang benar itu seperti benang kusut. Tetapi yang saya tahu adalah ibu ini cinta Tuhan. Di tengah-tengah hidupnya yang seperti itu, ia bekerja, hidup, melayani Tuhan, membesarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang cinta Tuhan juga. Tidak semuanya, tetapi beberapa anaknya orang-orang yang cinta Tuhan. Suatu saat saya tanya kepada anaknya yang bungsu, anak kecil, lihat, saya tanya, kamu lihat mamahmu seperti apa? Dia jawab kepada saya, my mom is my angel. Mama saya itu malaikat saya, Pak. Mama saya itu malaikat saya. Bapak Ibu, hidup itu dijalani dalam realitas ilahi hingga keluar semua jerih lelah, hingga keluar semua harapan untuk membangun kehidupan anak-anaknya. Semua bukan karena supaya ia tidak dipermalukan orang, supaya ia dipandang orang sebagai perempuan yang dihormati karena berhasil membesarkan anak-anaknya. Tetapi semua ia lakukan itu karena gerak ilahi di dalam dirinya yang membuat ia tahu harus membesarkan anak-anaknya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya bilang kepada anak ini, saya setuju. Saya pun melihat mamahmu adalah malaikat. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk pekerjaan Tuhan juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi kita sekalian hari ini bertanya-tanya, Pak, bagaimana saya itu mengalami gerak Tuhan di dalam diri saya? Kuncinya satu, kita baca ayat yang terakhir, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini unik kata-kata ini. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, tetapi yang dimuliakan kok Allah Bapa di surga. Harusnya kalau orang melihat perbuatan Denny yang baik, ya Denny yang dimuliakan dong. Aduh, Bapak ini baik hati sekali. Aduh, pengen punya anak seperti Bapak. Aduh, Bapak ini, pelayanannya tulus sekali. Pengen tuh kalau punya pendeta seperti Bapak. Aduh, lihat Joshua, aduh luar biasa kasih sayangmu sama adikmu. Seneng tuh kalau saya punya anak laki-laki seperti kamu. Harusnya yang dimuliakan itu yang berbuat baik. Tetapi kenapa yang dimuliakan Bapa di surga? Kenapa? Karena di dalam diri orang ini sudah selesai dengan keinginan-keinginannya untuk dihormati dan dihargai. Halo? Kalau Allah itu, terang itu, kalau hidup kita itu menjadi terang, kuncinya satu, kita mesti selesai dengan diri kita, dengan segala kemauan kita untuk dihargai dan dihormati. Kita hanya melakukan apa yang kita lakukan.
Kita hanya mengerjakan apa yang Allah gerakkan dalam diri kita. Kita tidak mencari apa sesuatu untuk kita ambil, tetapi kita hanya diutus oleh Tuhan untuk memberi, bukan untuk mengambil. Kalau aku berbuat baik, itu bukan supaya Pak Bong, Pak, waduh, baik sekali Bapak, bukan untuk itu. Kalau saya melayani, bukan untuk supaya semua orang dengan status saya kemudian menjadi hormat, tidak. Rugi saya kalau begitu. Kalau saya membangun sebuah keluarga, saya membangun sebuah keluarga bukan untuk supaya saya dibahagiakan oleh pasangan saya, tidak. Saya membangun sebuah keluarga karena saya mau berbagi kasih sayang dengan pasangan saya. Bukan hanya untuk menerima, mengambil, tapi memberi. Menjadi terang itu memberi, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi terang itu memberi. Memberi apa? Memberi kasih yang Tuhan sudah alirkan dalam hidup kita kepada orang lain. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, meskipun agak berat ya, tapi saya rindu dunia janganlah mengilusi kita, Bapak Ibu. Yuk bangun kembali. Kalau Bapak Ibu membangun karir, bertanyalah, apa yang menggerakkan Bapak Ibu membangun karir? Apa yang menggerakkannya? Karena terang Allah ada di dalam diriku, Pak. Karena Allah yang menggerakkan aku mengembangkan potensi yang ada pada diriku, Pak. Kalau kita membangun keluarga, apa yang menjadi motivasi kita? Supaya kita bahagia, bukan yang pertama-tama. Tetapi supaya kasih Allah yang aku alami dinikmati oleh pasanganku, Pak. Betul. Untuk apa kita melayani? Supaya kita dihormati? Tidak. Tetapi supaya kasih Allah yang aku alami, Pak, terimpartasi kepada jemaat yang aku layani. Baik sebagai pemimpin pujian, baik sebagai pelayan mimbar, asar, semuanya dilakukan dengan itu. Maka Bapak Ibu sedang menghadirkan sebuah realitas surgawi yang berbeda dengan kebanyakan orang di dunia ini. Sehingga orang ketika melihat Bapak Ibu, mereka akan berkata, oh, Allah itu baik, bukan diri kita yang baik. Allah itu baik. Ketika orang melihat hidup kita, keluarga kita, orang melihat, oh, Allah itu mulia. Kenapa? Karena kita hidup di dalam realitas Allah itu. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yuk jadi terang dunia. Amin. Amin. Hidup itu ada batasnya. Selama ada kesempatan, adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Betul. Tetapi layanilah Tuhan sebagai sebuah karena dorongan terang Allah yang ada di dalam diri kita, bukan karena dorongan-dorongan yang lain. Yuk setiap beribadah, apa sih perlunya ibadah? Nah inilah juga. Tetapi dalam ibadah itu ada besar sekali kuasanya. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah kita. Yuk beribadah, karena di sanalah kita ditunjukkan, dikerjakan oleh realitas Allah di dalam diri kita itu. Kita tidak akan dibutakan oleh dunia ini kalau kita itu dihidupi oleh Allah sendiri di dalam hidup kita. Jangan malas berdoa. Kenapa tidak malas berdoa? Supaya dengan berdoa aku terhubung dengan Allah yang siap membentuk diriku. Hari ini, bulan ini adalah bulan-bulan pekabaran Injil.
Hari ini firman Tuhan juga berkaitan dengan itu. Saya ingin tutup dengan sebuah kata-kata dari motivator. Seorang motivator penjualan sedang melakukan sebuah training, lalu dia berkata, seorang penjual yang baik itu bukan mati-matian menyodorkan, membuktikan bahwa barang yang ia jual ini bagus. Ia ngomong begitu rupa, banyak cakap begitu rupa, ya. Bahwa ini produk yang bagus loh, kalau beli ini ya enggak rugi lah om. Ini juga enggak main-main barangnya. Berusaha mati-matian membuktikan bahwa barangnya itu bagus. Kata motivator ini tidak demikian seorang penjual yang baik. Seorang penjual yang baik tidak banyak berkata-kata, tetapi membawa bukti. Kalau Bapak membeli barang ini loh reputasinya barang ini. Ini loh kesaksian orang-orang yang menggunakan barang ini. Barang ini sudah punya kualitas dan tidak dibuktikan dengan omongan, tetapi dalam hidup, dalam kondisi barang ini sebenarnya. Demikianlah kita orang-orang percaya. Tidak perlu kita koar-koar, orang Kristen itu baik, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu bercahaya atas hidupmu, semua yang kau lakukan karena cahaya Tuhan, gerak Tuhan dalam hidupmu, dimotivasi oleh Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan menghasilkan diri yang berbeda dengan banyak orang. Engkau tidak akan sama dengan banyak orang. Meskipun sama-sama bekerja, tapi beda. Meskipun sama-sama berkarir, tapi beda. Meskipun sama-sama membangun rumah tangga, tapi beda. Meskipun sama-sama mengalami pergumulan, tapi beda. Kenapa? Karena yang satu digerakkan oleh motivasi seolah tidak ada kematian. Yang satu digerakkan oleh cahaya Kristus di dalam dirinya. Maka jadilah terang, jadilah pembeda di dunia ini. Sebab dunia ini sedang membutuhkan orang-orang yang bukan hanya mengatakan Tuhan itu baik, tetapi orang itu bisa melihat Tuhan yang baik itu di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.